Assalamualaikum Mbak Sodik. Waalaikumsalam, Bu Tarik. Nggih, Baik, sesuai dengan rencana kita awal bahwa kali ini Pak Sodik akan melakukan coaching dengan Pak Pendika, nggih? nggih, Bu. Terus betul. Baik, untuk kali ini saya sebagai supervisor, mohon izin nanti saya akan eh, menilai penjenengan prosesnya, apakah kemudian sudah sesuai dengan rubrik penilaian, di mana rubriknya itu nanti apakah coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian timbal balik dengan coaching dan seterusnya, termasuk juga di situ prinsip-prinsip coaching. Nanti akan saya lihat apakah di situ sudah eh, terlihat atau belum, gitu nggih Pak. Eh, Baik, untuk yang pertama, ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Pak Sodik? Untuk kompetensinya yaitu menggali pertanyaan, Bu. Hmm, Menggali pertanyaan, satu saja. Ya, itu aja, Bu. Lalu kompetensi yang secara spesifik berarti apa ini yang ingin dikembangkan ketika nanti proses coaching? Untuk kompetensinya apa namanya? Nanti bagaimana caranya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang akan disampaikan oleh Pak Vendika nanti, Bu. Baik. Yang terakhir nih Pak, jadi indikator bagaimana yang diinginkan ketika proses coaching nanti berlangsung. Jadi indikatornya nanti apa namanya dari tujuan, terus bisa mengidentifikasi, lalu rencana aksinya serta tanggung jawabnya Ibu. Seperti itu. Baik, eh, ini saya tutup dulu ya Pak untuk pra observasi. Nanti monggo bisa dilanjutkan proses coaching bersama dengan Pak Pendika. Terima Oke, kasih Pak siap. Sodik. Oke, sama-sama Ibu. Terus suwun. Mohon izin untuk memasukkan Pak Fendi kan Ibu. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum Pak Fendika. Waalaikumsalam Pak Sodik, bagaimana Sehat nggih? kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alamin. Pripun? Sepak bola menang nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Ya, selalu. alhamdulillah. Oke. Mohon maaf, Pak Vendika kemarin katanya mau bercerita tentang apa nggak, Pak? Dan saya. Oh iya Pak Sodik, kemarin mau bercerita dan sharing pada jenengan terkait saya lagi perlu solusi ini dalam mengatasi suatu problematika atau permasalahan di kegiatan pembelajaran saya. Abang, nggih, nggih. Kira-kira permasalahan apa itu, Pak, yang ingin Pak Vendika sampaikan ini? Problemnya ini apa aja? Ya, problematika yang saya alami pada saat ini dalam pembelajaran PJOK, ya, yang dimana untuk kegiatan praktikum atau pembelajaran praktek itu tidak ada masalah karena anak-anak bisa kita latih dan kita kasih pelajaran dengan tuntun dan runtut, tetapi untuk nilai kognitifnya itu kemarin pada saat penilaian SAS ya, nilainya beberapa anak masih di bawah standar. Eh, Padahal Berarti di padahal bawah kisi, standar, kisi nggih. apa? Iya, padahal itu materi terus latihan-latihan soal, kisi-kisi sudah saya berikan. Itu entah anak tidak belajar atau entah anak kurang paham dengan materi yang saya sampaikan atau bagaimana. Yang jelas itu kemarin pada SASS itu 15 menit, 30 menit kok udah pada selesai gitu mengerjakannya. Gitu, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Menurut dari Pak Vendika ini, kira-kira yang hal apa yang mendasari anak itu bisa melakukan seperti itu, Pak? Dalam artian kan tadi yang disampaikan adalah ternyata mengerjakannya di luar prediksi 30 menit sudah selesai. Ini kok hal yang mendasari itu apa ya, Pak?
Ya, kalau menurut saya sih Pak, ini pendapat saya karena untuk tes SAS atau asesmen sumatif semester 1 ini dilakukan menggunakan sistem pijar. Jadi anak itu memakai aplikasi pijar dan menggunakan HP. Sedangkan semua soal itu berbentuk pilihan ganda, baik itu pilihan ganda biasa maupun pilihan ganda kompleks. Jadi anak itu tinggal klik, tinggal milih. Mungkin anak belum bisa memikirkan dengan maksimal. Kalau sudah bingung ya mungkin asal klik. Beda dengan uraian atau tertulis itu anak benar-benar membaca. Terus juga kemungkinan itu yang namanya radiasi mata ya Pak ya. Ya ada mungkin saya pribadi itu merasakan seperti itu kalau satu hari melakukan tes dua mapel dengan satu mapelnya misal mata pelajarannya 50 soal untuk membaca soal-soal yang panjang atau soal-soal tulisan yang agak kecil di HP itu rasanya udah merusak konsentrasi. Oke, Itu Pak oke. Sotik. Oke, oke. Kalau seperti itu, Pak, kira-kira menurut Pak Vendika ini yang Pak Vendika lakukan itu apa nggak, Pak? Untuk Kalau bisa, yang saya inginkan itu mungkin dikembalikan kembali untuk tes atau melakukan sistem penilaian asesmen sumatif itu menggunakan sistem kertas ya jadi anak benar-benar membaca tidak ada radiasi dari HP dan juga memahami soal dengan baik jadi dia juga melakukan aktivitas yang bisa untuk melatih keseriusan atau konsentrasi dia dengan dia membaca di kertas dengan tulisan ukuran tulisan yang wajar atau yang pantas untuk dibaca, jadi tidak dibesarkan, dikecilkan, beda dengan yang di HP. Terus juga anak juga jadi bisa memaksimalkan waktu yang ada dari yang sudah disediakan panitia. Maaf Pak Sodik masih di mute. oke, maaf. Oke, Pak Vendika, berarti untuk yang tadi Pak Vendika sampaikan tadi, untuk lebih efektifnya yaitu menggunakan kertas nggak, Pak? Maksudnya, nggih? Ya, Oke. manual. Oke, kira-kira Pak Vendika, selain cara tersebut, adakah cara lain atau yang akan nantinya akan Pak Vendika lakukan selain tadi mengembalikan kertas tadi? Adakah Ya. Ada cara yang beberapa ada beberapa cara yang sudah di benak pikiran saya yang jelas karena untuk penilaian asesmen itu ranahnya kurikulum. Jadi saya sebagai guru mata pelajaran yang jelas kami komunikasi dengan kurikulum untuk mengatakan atau melaporkan apa yang saya rasakan. Mungkin Bapak Ibu guru lain selain saya di sekolah saya juga merasakan yang sama. Terus juga bagaimana kalau usulan saya itu terkait dengan tes yang dilakukan menggunakan kertas bisa dijalankan kembali untuk mungkin dari pihak kurikulum nanti dikonsultasikan dengan kepala sekolah ataupun rekan-rekan sejawat lainnya. Dan juga mungkin saya selalu dalam pembelajaran kesehariannya selalu memberi motivasi, pengarahan, dan juga pendekatan ke siswa-siswi saya yang saya ampu ya baik itu nanti dengan cara materi yang saya sampaikan lebih kompleks, lebih efektif, dan juga cara memotivasi bagaimana cara menggunakan sistem aplikasi di HP untuk mengerjakan soal dengan bijak dan benar. Seperti itu Pak Sotik. Lantas, tidak semata-mata siswa-siswi mengerjakan asal klik, asal memilih jawaban yang ada pada pilihan, tetapi tidak memahami soal yang ada. Jadi saya juga bisa membuat soal-soal yang bikin menarik perhatian siswa juga, Pak. Itu mungkin beberapa alternatif yang ada di benak pikiran saya, Bapak. siap Pak Vendika? Tadi sangat luar biasa ini untuk alternatifnya. Kira-kira dari Pak Vendika ini rencananya mau kapan nih Pak dilakukan nih Pak? Apakah tetap menunggu dari kurikulum atau bagaimana nih Pak? Ya, yang jelas
kalau mungkin untuk nilai-nilai formatif itu kan hak hak prerogatif dari guru mata pelajaran ya. Jadi secepatnya saya akan melakukan tindakan atau terobosan yang mungkin saya rancang. Seperti tadi, mungkin pada saat harian, selain tugas ataupun penilaian praktek, nanti saya akan mengambil nilai kognitif dengan cara mungkin secara lisan ataupun dengan ujian tulis untuk formatif. Tapi tetap untuk sumatif yang asesmen sumatif ataupun semester ya, jadi nanti itu harus kita komunikasikan dengan berbagai belah pihak di sekolah saya, biar nanti sama-sama menemukan titik terang yang terbaik untuk mengubah mindset siswa-siswi dengan mengerjakan aplikasi lewat Android ataupun nantinya manual, mungkin bisa kita terapkan supaya siswa bisa merubah mindsetnya, jangan sampai siswa terlena dengan apa sistem pendidikan yang ada saat ini, yang dimana berpihak kepada murid, tetapi murid atau siswa malah justru menyalahgunakan persepsi itu, Bapak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, siap Pak Vendika, sangat luar biasa ini. Untuk selanjutnya kita dapat mengobrol ini lagi terkait ini tadi. Kira-kira kesimpulan apa yang nanti yang kita dapatkan dari percakapan ini, Pak? Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan dengan Pak Sodik ini sangat luar biasa, yang dimana Pak Sodik memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada saya yang secara tidak sadar saya itu mengelontarkan jawaban yang itu adalah menjadi solusi atau beberapa terobosan yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan atau memecahkan solusi permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Semoga dengan kegiatan coaching pada siang hari ini bisa membantu saya dan nantinya bisa berimbas secara umum di sekolah saya dalam memperbaiki sistem penilaian, baik itu formatif maupun sumatif yang ada, sehingga siswa-siswi di sekolah saya bisa menghasilkan atau mendapatkan nilai yang maksimal tanpa ada pengecualian, yaitu permasalahan-permasalahan yang sudah kita hadapi ini. Begitu Pak Sodik, terima kasih atas Oke, coachingnya pada siang hari ini. oke, siap Pak Vendika. Di lain waktu kita bisa mengobrol lagi Pak ketika nanti sudah ada tindakan yang itu dalam artian tadi kan ada banyak sekali rencananya Pak ya, rencananya tadi apa aja, nanti kalau semisal nanti sudah ada tindakannya, aksi nyatanya, kita bisa mengobrol lagi Pak untuk terkait dengan masalah ini Pak ya. Oke, gitu mawon Oke, Pak siap. Medika. Eh, Selamat siang, bisa melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Vendika. Oke, Terima kasih Pak Sodik. monggo Pak Vendika. Baik, Oke, Pak Tari. ya, selamat Pak Sodik sudah berhasil melakukan coaching ya. Di sini kita memasuki di pasca observasi. Jadi saya mau tanya lagi nih. Tadi apa yang sudah dilakukan ketika proses coaching yang sudah Pak Sodik lakukan terkait dengan indikator yang ingin Pak Sodik capai? Oke, Bu. Tadi saya apa namanya mengembangkan beberapa pertanyaan di mana tadinya Pak Vendika itu memang ada beberapa hal permasalahan, yaitu salah satunya tentang penilaian di PJOK Bu ya, di mana di situ tadi kan kalau dari sekolahannya itu kan untuk sistem asesmen sumatifnya itu kan menggunakan sistem komputer. Nah, ini dari Pak Vendika sendiri harapannya itu bisa dikembalikan ke sistem yang berbasis kertas, karena memang dalam artian di kertas itu kan lebih efisien kan. Kenapa lebih efisien? Karena memang siswa ini kan eh, harus terbiasa dengan membaca dan menulis seperti itu. Apalagi tadi kan di Pak Vendika itu 30 menit sudah selesai. Nah, ini yang jadi apa namanya
jadi tanda petik ini di Pak Fendika itu sendiri. Gitu Bu Tari. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya mohon izin menyampaikan catatan hasil observasi saya ya, berdasarkan tadi saya melihat proses coaching dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi saya lihat memang proses alur Tirta itu sudah terlihat selama proses coaching. Kemudian tadi juga di awal Pak Sodi sudah membangun komunikasi yang baik sehingga antara coach dengan coachee itu sudah akrab, sudah cair gitu. Nah, itu menjadi salah satu modal awal agar coaching itu bisa berjalan dan coachee merasa terbuka ketika menyampaikan permasalahannya. Yang terakhir, tadi saya sudah melihat juga bahwa Pak Sodik itu sudah menyampaikan eh, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan alur tirta. Prinsip-prinsip coaching tadi juga sudah terlihat, jadi sudah bagus tadi Pak Sodik dalam melakukan coaching. Nah, yang terakhir nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Sodik? Untuk kompetensi selanjutnya ini Bu, kemungkinan di kepribadian Bu ya. Karena dari dengan adanya coaching ini tadi kan harapannya bisa menjadi coach yang dalam artian memberikan win-win solution Ibu. Seperti itu. Oh iya. Baik, mungkin itu saja Pak Oke, Sodik. Jadi siap. insya Allah kapan-kapan bisa mencoba lagi coaching lagi biar lebih fasih, biar lebih lanyah gitu ya. Baik, mohon Siap, maaf Bu. kalau ada Oke, salah kata. Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.